Hari itu, ular bersama mulai menyebar kemana-mana. Manusia hanya bisa memikirkan cara untuk menghancurkannya. Gali lubang dulu. Lalu gunakan api untuk membakarnya sampai mati. Tapi tidak ada yang memperhatikan itu. Ular panjang setelah ditabrak mobil. Ular itu telah dihidupkan kembali dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ular di dalam lubang seperti membunuh selamanya tanpa akhir, dan mulai menyerang manusia. Tapi yang lebih menakutkan dari ular adalah perusahaan yang membuat obat ini. Karena mereka ingin menggunakan kantong empedu ular untuk membuat obat. Makanya mereka diam-diam menyuntikkan obat perangsang ke tubuh induk ular. Inilah yang menyebabkan ular-ular kecil ini dibunuh selamanya tanpa mati. Tapi suatu hari obat di tubuh induk ular tiba-tiba kena. Ia bahkan ingin memecahkan kaca. Melihat ini, mereka memerintahkan untuk menggunakan api untuk membakarnya sampai mati. Tapi suhu tinggi membuat ibu ular berjuang lebih keras. Itu memutuskan rantai. Kemudian mulai membalas dendam pada manusia. Jadi orang-orang ini buru-buru naik helikopter untuk melarikan diri. Tetapi orang-orang di belakang tidak seberuntung itu. Karena semua tidak bisa menghindari kejaran ibu ular. Tidak lama kemudian, seorang reporter untuk mengekspos wajah sebenarnya dari perusahaan obat. Itu sebabnya dia datang ke sini khusus untuk menyelidiki. Dan petugas polisi utama pria juga ada di sini untuk menyelidiki kebenaran. Saat ini, mereka keduanya belum sadar bahwa kapal pesiar yang mereka tumpangi dikelilingi oleh ular. Ular berbisa yang tak terhitung, jumlahnya terus menaiki tangga. Kemudian dengan panik menyerang setiap turis di kapal pesiar. Dua lainnya segera melarikan diri begitu mereka ditemukan. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki niat baik untuk mengingatkan orang-orang di sekitar mereka untuk melarikan diri. Awalnya ketika mereka mendengar ada ular di kapal pesiar, semua orang tidak percaya. Kamu gila kan? Jadi sedetik kemudian, lalu mereka terus berlari. Lalu pergi ke restoran. Orang belum bereaksi. Kemudian mulai ada ular jatuh dari langit-langit, menyebabkan semua orang panik. Dan di sini, kelompok aktor utama telah menghadapi bahaya terbesar. Itu adalah ular yang panjangnya ratusan meter. Karena untuk menghadapi ular raksasa, pemeran utama pria menggunakan bajunya untuk menutupi tangannya. Kemudian sebuah pukulan memecahkan kaca untuk mengeluarkan kapak. Saat ini ada mayat di mana-mana. Di atas semua ular merayap. Dan sambil melarikan diri, pemeran utama pria bertemu dengan seorang taipan dan kekasih mudanya. Dalam keadaan seperti itu, tak diduga, dia meninggalkan kekasihnya dan melarikan diri sendirian. Pada saat yang sama, ular raksasa itu muncul lagi. Ular itu juga dengan cepat menggigit kaki seorang gadis sekolah. Lalu seret gadis itu pergi. Sisi yang lain, si taipan itu menggesek kartunya dan bersembunyi di ruang VIP-nya. Lalu cepat tutup pintunya. Bikin orang lain terkunci di luar. Kekasihnya melihat ini dan berteriak, "Bajingan binatang! Orang jahat!" Tapi sedetik kemudian, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit-langit. Bahkan jika dia ingin lari, pintunya terkunci. Pada akhirnya dia harus membayar harga untuk keegoisannya. Pada saat yang sama, ular berbisa raksasa juga perlahan mendekat. Dia memamerkan giginya yang masih berlumuran darah. Kemudian, mereka berhasil bersembunyi di gudang dingin. Pemimpin pria menyarankan agar dia pergi keluar untuk memancing ular raksasa. Untuk memberi orang kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, seorang siswa berdiri. Ternyata dia digigit ular berbisa. Tidak lama hidup lagi. Kadang-kadang, orang yang tidak melihat harapan, semakin mereka mendambakan hidup. Tetapi siswa ini memilih untuk memimpin ular raksasa daripada memimpin laki-laki. Ciptakan kesempatan untuk bertahan hidup bagi sekelompok orang yang bahkan tidak dia kenal. Pemeran utama menolak ide ini. Jadi siswa itu langsung bergegas keluar dari gudang dingin. Tunggu sampai semua orang keluar. Pemeran utama pria mau kembali untuk menyelamatkan siswa itu. Tapi murid itu menutup pintu rapat-rapat. Dan ini juga saat titik terang kepribadian manusia dibawa ke dalam permainan. Karena di beberapa film,
Orang terakhir yang menyelamatkan seluruh umat manusia bukanlah pahlawan, tapi orang yang sangat biasa. Mengapa semua orang mengatakan untuk tidak membunuh ular? Karena mereka pasti akan kembali untuk membalaskan dendam kita. Orang ini tidak percaya. Jadi dia menangkap semua ular di pulau itu untuk eksperimen. Tapi tanpa diduga eksperimen gagal. Dan menyebabkan kematian banyak orang. Tapi tidak ada yang akan menduga bahwa Raja Ular awalnya mengira dia sudah mati tetapi tiba-tiba hidup kembali. Eksperimen virus pria itu memungkinkan ular di pulau itu memiliki kemampuan tak terbatas untuk hidup kembali. Jadi di bawah auman Raja Ular, ular sudah mulai menyerang manusia. Meskipun banyak bom jatuh, mereka masih baik-baik saja. Pada saat yang sama, orang yang masih hidup mulai melarikan diri. Mereka naik ke perahu kecil di dalam air. Mereka pikir jika mereka melakukannya, mereka akan dapat melarikan diri. Tapi ular raksasa itu tidak berniat membiarkan mereka pergi. Di sisi lain, ular mengejar kapal pesiar. Dan di laut sekarang, kapal pesiar yang mengadakan pesta terlihat sangat gembira. Dan rupanya mereka tidak tahu bahaya sudah dekat. Setelah itu, pertempuran antara manusia dan ular pecah. Akhirnya yang selamat berlari ke geladak. Selanjutnya, mereka segera melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidup mereka. Itu adalah ular raksasa yang menjulurkan lidahnya pada mereka. Semua orang melihat ini dan melompat ke sekoci. Hanya ada pemeran utama pria yang tersisa di kapal pesiar sekarang. Kemudian pemimpin laki-laki menaburkan minyak di mana-mana. Hal berikutnya adalah menyalakan api yang menyebabkan kapal pesiar meledak dalam sekejap. Raja Ular juga tenggelam ke laut dalam dengan kapal pesiar. Yang selamat hanyut ke pulau terpencil. Dan disinilah semuanya dimulai. Pada titik ini mereka masih belum menyadarinya. Bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Karena di pulau ini hanya ada tumbuhan dan hewan mutan. Ini juga film yang akan ditayangkan. Film ini pasti akan memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan bagi penontonnya. Dengan detail yang sangat mendebarkan. Jadi dalam menghadapi balas dendam Raja Ular, bagaimana mereka akan menghadapi? Jika Anda juga menyukai genre petualangan, maka jangan lewatkan film ini ya.